Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oldon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Rumah kosong di Merauke ludes terbakar saat hujan deras. Temukan sejumlah masalah pelayanan kesehatan saat inspeksi mendadak ke rumah sakit terbesar milik Pemprov. Gubernur langsung berhentikan direktur rumah sakit. Cuaca buruk selama 3 hari, Sungai Panpan di Kabupaten Duga meluap. 15 warga dinyatakan hilang. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Jayawijaya saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan tahun anggaran 2023. Diperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 8,2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, mengatakan penyidik kejaksaan telah menggeledah kantor Bupati Jayawijaya untuk mengumpulkan alat bukti berupa dokumen proyek dan barang elektronik. Menurut Sunandar, indikasi penyimpangan terletak pada pencairan dana proyek sebesar 100% sebelum pekerjaan selesai. Sementara faktanya, hingga akhir tahun 2023, proyek tersebut belum terlaksana alias fiktif. Caranya yang kita sita adalah kontrak-kontrak, terus hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan proyek jalan kantor bupati tersebut. Seperti kontrak, terus data-data di komputer, terus kegiatan-kegiatan proses lelang dari awal sampai akhir, berkas-berkas mengenai proses pembayaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Perpres pengadaan barang jasa, juga pencairan yang dilakukan sebelum selesainya proyek tersebut. Yang faktanya sampai akhir tahun 2023 BAST dilaksanakan, tetapi proyek belum dilaksanakan. Berarti fiktif ya pekerjaan ini? Kalau berdasarkan bukti di awal harusnya selesai 2023. Tapi faktanya tidak diselesaikan juga dan dilakukan pembayaran. Jadi kalau berdasarkan dari konteks pengadaan fiktif. Dalam kasus korupsi ini, Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah memeriksa 7 orang saksi. Kejaksaan Negeri Jayawijaya menargetkan akhir tahun ini akan segera menetapkan tersangka. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan Papua saat ini memasuki periode transisi dari musim kemarau menuju musim penghujan. Masa transisi ini berpotensi memicu peningkatan intensitas hujan, serta kilat atau petir dan angin kencang. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 5, Sri Dewi Sundari, menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Papua yang berada dalam zona musim kini memasuki periode transisi. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Kabupaten Jayapura dan sebagian Kabupaten Kerom sudah memasuki periode musim hujan. Peningkatan intensitas hujan ini menurut dia disebabkan beberapa faktor. Salah satunya peningkatan pemanasan di permukaan yang memicu pertumbuhan awan badai atau awan cumulonimbus. Tanggal 7 hingga 9 November mendatang, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kota dan Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, dan Biak Numfor. Cuaca sepekan ke depan tanggal 3 hingga 11 November 2025, cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di beberapa wilayah, diantaranya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Waropen, Kepanyapen, Biak Numfor, dan juga Sepuari. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, kemudian selalu mengupdate informasi cuaca terkini dari kami di laman media sosial kami di BMKG Papua.
BBMKG mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, mengingat kondisi geografis Papua yang memiliki banyak lereng curam yang berpotensi longsor, terutama saat hujan deras berlangsung lama. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 476 siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Jayapura mengikuti tes kemampuan akademik yang digelar untuk memetakan kemampuan akademik siswa menjelang ujian kelulusan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Tes kemampuan akademik bertujuan untuk mengukur kesiapan siswa di berbagai bidang pelajaran utama seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bidang minat jurusan masing-masing. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, mengatakan tes ini menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan siswa setelah hampir 3 tahun menempuh pendidikan di SMA, sekaligus persiapan mereka menghadapi ujian kelulusan dan SNBT tahun depan. TKA ini juga bisa dikatakan sebagai validasi dan pendamping ijazah. Jadi ketika mereka lulus, mereka punya sertifikat TKA ini sebagai pendamping ijazah untuk melihat kemampuan mereka ini sama atau mungkin beda sedikit. Nah, kita berharap tidak ada perbedaan yang jauh antara nilai di rapor, nilai di ijazah dan di sertifikat TKA. Dan perguruan tinggi juga melalui musyawarah atau melalui musyawarah rektor seluruh Indonesia itu juga sudah mensyaratkan bahwa sertifikat TKA ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftar. Pelaksanaan tes dibagi dalam beberapa sesi menyesuaikan kapasitas ruang ujian. Pihak sekolah bekerja sama dengan guru dan tim pengawas internal untuk memastikan jalannya ujian berlangsung tertib, objektif, dan transparan. TKA ini tidak wajib, tetapi TKA ini itu sebenarnya sangat berguna apabila anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami sudah bekerjasama dengan PLN untuk tidak mematikan listrik selama minggu ini untuk mendukung proses perjalanan TKA. Sampai detik ini perjalanannya itu berjalan dengan lancar dan tertib aman. TKA ini untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12 hari ini berlangsung secara nasional karena ini memang internasional. Hasil tes nantinya akan dievaluasi untuk dijadikan dasar pembinaan akademik lanjutan bagi siswa menjelang ujian akhir sekolah. Tes kemampuan akademik di SMA Negeri 2 Jayapura dijadwalkan berlangsung hingga 6 November 2025. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke pada hari Senin dibarengi peristiwa kebakaran satu rumah di Jalan Gemaripa. Rumah tersebut saat kejadian dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya. Api tiba-tiba berkobar tanpa diketahui sumber penyebabnya. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berupaya memadamkan api, namun kobaran api cepat membesar karena angin dan kondisi hujan deras. Pada pukul 19.30 telah terjadi kebakaran sebuah rumah di Jalan Gemaripa. Satu buah rumah terbakar, rumah dalam keadaan kosong, dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan dari pihak kepolisian Resort Merauke. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk menunggu hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim Inavis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini merebak isu beredar BBM jenis Pertalite yang tercampur air di sejumlah daerah di Indonesia. Entah benar atau tidak, isu ini meresahkan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Berbeda dengan warga Merauke, Papua Selatan, mereka tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Warga tetap menggunakan BBM jenis Pertalite karena harganya lebih murah. Kalau saya sih sementara tidak ada. Tidak ada? Sempat karena sering isi Pertalite tapi belum merasa kayak ada gangguan pada mesin. Jadi tetap menggunakan Pertalite ya? Tidak ada keraguan ya? Kalau Anda tidak punya keraguan seperti itu? Tidak khawatir? Tidak tetap ya?
Berdasarkan data di SPBU Ahmad Yani Merauke, pasokan BBM jenis Pertalite rata-rata 10 kiloliter per hari dan sejauh ini masih normal dan tidak terpengaruh isu BBM bercampur air. Kasus BBM Pertalite bercampur air berawal dari viralnya video dan laporan motor yang mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU di Jawa Timur. Namun sejumlah pihak menduga ada yang sengaja merekayasa kasus ini untuk menyudutkan Pertamina. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus narkotika masih marak terjadi di Papua. Terbukti, Polda Papua sejak Januari hingga Oktober tahun ini mengungkap 133 kasus narkotika. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 167 orang tersangka yang terdiri dari 152 warga Papua dan 15 warga negara asal Papua Nugini. Mereka diduga sebagai bandar, pemakai sekaligus kurir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita ganja seberat 97 kg. Saat ini barang bukti tersebut berada di Mapolda Papua. Kasus mulai Januari 2025 sampai Oktober 2025 itu sebanyak 133 kasus ganja. Untuk tersangkanya ada 167 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia 152 orang, kemudian warga negara asing atau Papua Nugini itu ada 15 orang. Nah, mereka dari Papua Nugini masuknya rata-rata ilegal yang masuk ke Indonesia dengan membawa barang-barang haram tersebut. Kemudian masuknya dari Papua Nugini ada jalur tikus, jalur darat, kemudian ada jalur laut. Nah, mereka biasanya masuk malam hari kalau jalur laut itu. Para tersangka mengaku mengedarkan ganja tersebut di wilayah Papua dengan sistem barter atau ditukar dengan sepeda motor atau barang elektronik. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga hukuman mati serta denda miliaran rupiah. Hendra dan Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura pada hari Selasa. Gubernur Matius Fakiri meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas pelayanan pasien di rumah sakit terbesar milik pemerintah. Dalam peninjauannya, Gubernur menemukan sejumlah pelayanan yang tidak berjalan baik, serta kendala manajemen yang harus segera dibenahi. Selama ini kendala utama layanan kesehatan di Papua bukan terletak pada tenaga medis, melainkan pada sistem dan tata kelola rumah sakit yang belum tertata. Gubernur bahkan langsung memberhentikan direktur rumah sakit dan sejumlah pimpinan di berbagai divisi rumah sakit. Para jururawat, dokter, dan saya lihat memang masih banyak jururawat dan dokter yang punya hati untuk melayani orang Papua. Saya sudah sampaikan layanan kesehatan tidak boleh menolak orang Papua pun yang mau mengecek kesehatannya. Terima dulu. Masalah urusan BPJS dan selain itu tetap tanggung jawab nanti ke kami. Sehingga tadi saya terima kasih di beberapa bagian yang memang punya hati untuk melayani orang Papua. Mereka bisa melakukan hal-hal yang saya mau. Tentunya ini saya bagian yang akan saya lakukan. Dan saya pastikan hari ini saya memberhentikan Direktur Rumah Sakit Papua. Dan nanti seterusnya semua manajemen saya berhentikan. Ada perombakan baru. Saya mau pelayanan di Dok 2 yang lebih baik. Setelah pergantian direktur dan seluruh manajemen RSUD Dok 2, pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi total agar layanan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejumlah pedagang beras di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah mulai menurunkan harga pada beberapa jenis beras premium. Pedagang menurunkan harga beras setelah pemerintah Kabupaten Mimika secara berkala menggelar pasar murah di sejumlah titik sehingga membuat warga tidak lagi banyak yang ke pasar. Pasar murah yang gencar dilakukan Pemkab akhirnya membuahkan hasil.
Menurut pedagang di pasar sentral, dalam 2 bulan terakhir terjadi penurunan harga pada beberapa merek beras premium. Harga yang sebelumnya mencapai Rp18.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp17.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski begitu, ada beberapa jenis beras premium yang harganya belum berubah. Harga beras sekarang kan ada yang kemarin harganya 780, sekarang ada yang 720. Memang turun semua harga beras sekarang. Ada yang turun, ada juga yang masih stabil. Yang stabil itu kan harga berapa deh, Bang? Yang stabil dia masih harga 810 per kilonya. Nah, per kilonya kita masih jual 18. Dia turun 16, 17. Pasar murah. Nah, pasar murah, makanya dampaknya kita juga sampai memang sepi sih. Meski sudah turunkan harga, penjualan beras premium tetap sepi. Hal ini karena sebagian masyarakat memilih membeli beras di pasar murah yang digelar pemerintah. Pasar murah pemerintah diharapkan dapat terus menstabilkan harga beras premium di Timika, sekaligus memberikan dampak positif bagi konsumen tanpa merugikan pedagang. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja kenegaraan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Selasa. Kehadiran Wapres disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi di Bandara Udara Rendani, Manokwari. Setibanya di Bandara Rendani, Wapres Rakabuming langsung menyapa warga dan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Manokwari. Dalam kunjungan ini, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi prioritas pembangunan, diantaranya program makanan bergizi gratis di sekolah, Pasar Wosi, dan Pasar Sentral Sanggeng. Kunjungan Wapres juga dirangkai dengan Festival Mama-Mama Kreatif sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM perempuan Papua Barat. Anton Worabai, salah seorang warga Manokwari, mengatakan harapannya agar kunjungan Wapres dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak efisiensi anggaran dan menurunnya daya beli. Pemangkasan anggaran ini, ekonomi di daerah ini menurun sekali. Maka ini menjadi harapan besar dalam kedatangan Bapak Wakil Presiden ini. Semoga bisa membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia. Dan tentu akan menjamin ketertiban dan keamanan. Darlin Ayomi menyampaikan agar pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan di Papua Barat. 2 hari sebelum Pak Presiden mendatangi kota ini dibersihkan. Harapan saya supaya tetap bersih, bukan hanya karena Pak Wakil Presiden dan Ibu datang, tapi tetap kota ini dijaga seperti ini terus bersih, dan supaya Bapak Wakil Presiden sendiri lihat apa yang menjadi masalah anak-anak sekolah yang kekurangan, rumah-rumah warga yang butuh bantuan, semua langsung Bapak Wakil Presiden bisa langsung melihat dari dekat dengan kacamata beliau sendiri. Kunjungan Wapres Rakabuming di Manokwari diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bencana banjir dan longsor di distrik Dal, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan menelan korban jiwa. Dalam musibah ini dilaporkan 15 orang hilang. Hingga saat ini tim SAR gabungan bersama keluarga korban masih mencari para korban di Sungai Panpan. Hujan deras selama beberapa hari mengguyur wilayah Nduga sehingga menyebabkan Sungai Panpan meluap dan merendam permukiman warga. Menurut keterangan saksi, 15 warga yang hilang tersebut saat sedang mencoba menyeberangi sungai, namun tiba-tiba sungai meluap dan membawa material batu serta lumpur. Masyarakat kami atau adik-adik kami sekitar 15 orang, bukan sekitar tapi kepastian 15 orang diambil oleh tali Panpan, sehingga kami hari ini sedang pencarian. Masyarakat lain ada sedang pencarian.
kami di sini butuh bantuan yang butuh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat maupun elemen-elemen lain, harus butuh bantuan karena masyarakat kami jadi ini emergensi yang kami pesan. Bencana banjir bandang ini merupakan yang terparah selama ini di Distrik Dal. Selain korban jiwa, banjir dan longsor juga merusak fasilitas umum serta memutus akses jalan antar kampung. Warga yang selamat kini mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan dan air bersih. Pemerintah Kabupaten Duga telah mengerahkan tim tanggap darurat bersama unsur BPBD, TNI dan Polri untuk mencari para korban serta mendirikan posko bantuan di lokasi bencana. Kejadian yang terjadi di Distrik Dal adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa di mana kejadian seperti ini, musibah yang menimpa banyak nyawa direkrut seperti ini, dalam sejarah orang Duga, berbagai daerah di Duga itu belum pernah ada. Dan kejadian hari ini adalah kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Duga, daerah Duga. Sehingga kami menyatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian luar biasa. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan logistik, terutama makanan dan air minum bagi warga yang kini mengungsi di lokasi aman. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.